Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Maulina dari kelas PTIKD, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dasar-dasar elektronika. Video ini saya buat dengan tujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah elektronika analog dan digital. Nah, pertama kita akan membahas elektronika. Elektronik. Apa itu elektronik? Nah, elektronik berasal dari kata elektron. Elektron merupakan salah satu partikel penyusun atom. Sebagai partikel dasar atom, atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron, di mana proton merupakan atom yang bermuatan positif, neutron merupakan atom yang tidak bermuatan atau bersifat netral, sedangkan elektron adalah atom yang bermuatan negatif. Nah, selanjutnya adalah elektron dan proton. Atom mempunyai elektron yang mengelilingi inti proton, di mana elektron bergerak pada garis orbitnya. Setiap atom terdiri dari proton dan elektron dengan jumlah yang sama. Pada beberapa peristiwa, elektron bisa meninggalkan atom-atomnya. Benda yang bermuatan senama akan tolak-menolak, sedangkan benda yang bermuatan tidak senama akan tarik-menarik. Jadi, elektron bila ditarik atom yang bermuatan positif, maka elektron akan meninggalkan atomnya. Atom ini berubah menjadi bermuatan positif karena kurang elektron. Selanjutnya, elektron pada atom sebelumnya berpindah pada atom yang bermuatan positif, begitu seterusnya. Hasilnya adalah pergerakan elektron dari ujung-ujung tembaga yang mempunyai muatan negatif menuju tembaga yang bermuatan positif yang disebut dengan aliran elektron. Berdasarkan dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Kemudian, arus listrik dan muatan listrik. Nah, elektron yang bergerak dikenal dengan arus listrik. Nah, arus listrik ini merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel ataupun penghantar listrik lainnya. Adapun muatan listrik, bagaimana benda dapat bermuatan listrik? Nah, setiap zat itu tersusun dari atom-atom. Dengan demikian, muatan listrik suatu zat tergantung dari jenis muatan listrik atom-atomnya. Jika atom-atom benda lebih cenderung melepaskan elektron, maka zat yang disusunnya lebih cenderung bermuatan positif. Sebaliknya, jika atom-atom benda lebih cenderung menangkap elektron, maka zat yang disusunnya bermuatan negatif. Dengan demikian, muatan listrik sebuah benda sangat tergantung dengan muatan listrik atom-atom penyusunnya. Kemudian, tegangan listrik. Tegangan listrik kadang disebut juga dengan voltase, adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada perbedaan potensial listriknya, suatu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, tinggi, ataupun ekstra tinggi. Selanjutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1827. Bunyi hukum Ohm adalah besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Adapun rumus dari tegangan listrik dapat dilihat pada piramida yang tampil di layar, di mana rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Dengan piramida rumus ini kita juga bisa mencari rumus kuat arus dan rumus hambatan. Apabila kita ingin mencari rumus kuat arus, kita menggunakan rumus V per R atau
beda potensial atau tegangan listrik per hambatan. Sebaliknya, apabila kita ingin mencari besar hambatan, kita menggunakan rumus V per I atau tegangan listrik per kuat arus. Jadi kita cukup menghafal piramida rumus dari hukum Ohm. Selanjutnya adalah penghantar listrik. Penghantar listrik sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor bisa dikatakan konduktor adalah penghantar listrik yang baik. Dalam elektronika, kita sering menjumpai konduktor dalam instalasi rumah yang menggunakan kabel ataupun kawat tembaga untuk mengalirkan arus listrik. Itulah merupakan salah satu fungsi dari bahan konduktor. Kemudian semikonduktor. Semikonduktor sendiri merupakan bahan yang berada di antara konduktor dan isolator. Artinya, bahan ini bisa berfungsi sebagai penghantar ataupun sebagai isolator. Biasanya, bahan semikonduktor ditemukan pada komponen elektronika yang terbuat dari silikon atau germanium. Contohnya seperti transistor, dioda IC, dan sebagainya. Kemudian, isolator. Isolator merupakan kebalikan dari konduktor, yaitu penghantar listrik yang buruk atau tidak dapat menghantarkan listrik. Oleh sebab itu, bahan yang terbuat dari isolator biasanya digunakan sebagai penyekat ataupun pembatas bahan konduktor atau semikonduktor. Seperti dapat kita temukan pada kabel yang dilapisi oleh isolator di luarnya, hal ini sangat berguna agar kita tidak tersengat arus listrik. Contoh bahan isolator adalah karet, kayu, plastik, kaca, dan sebagainya. Demikianlah presentasi saya mengenai materi dasar-dasar elektronika. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.